Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Perjuangan. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Zaid Ansari Nasution SH. Baik Sobat Perjuangan, pada kesempatan kali ini kita sedang di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait ketenagakerjaan, di mana seperti yang kita ketahui bersama, Dinas Ketenagakerjaan adalah sebuah wadah atau lembaga yang menaungi terkait permasalahan ketenagakerjaan. Baik, di hadapan kita telah hadir narasumber Bapak Dr. Randus Binsar Sitanggang MSP. Beliau merupakan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. Selamat pagi Bapak, apa kabar Pak? Baik sekali. Baik Pak, untuk mengawali pertanyaan ataupun diskusi kita pada kesempatan kali ini, awal pertanyaannya adalah terkait apa sih tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang? Baik, sebelum saya melanjutkan pendalaman materi ataupun informasi tentang ketenagakerjaan lebih jauh, ada baiknya saya akan perkenalkan ya rekan-rekan saya yang membantu tugas-tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan yang ada di ruangan ini. Pertama, Ibu Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan, Ibu Norma Siagian. Kemudian ada Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial, ada Bapak Ali Tambunan. Lalu di sebelahnya Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kabid Latas, ada Ira Wadiarhab. Lalu di sebelahnya juga ada Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, namanya Bapak Peri Hardian. Terus yang paling terakhir, ini yang badannya memang kecil tapi sangat berguna. Sangat berguna adalah Kepala UPT BLK Kabupaten Serdang, namanya Pak Aswin Sembiring. Nah, inilah teman-teman saya yang sama-sama kami bekerja sama membangun dan melayani masyarakat Kabupaten Serdang yang ada di sebagai pejabat eselon 3 administratur di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. Baik, tugas fungsi pokok Kabupaten Serdang sesuai dengan apa yang diberikan pimpinan, dalam hal ini Bupati Kepala Daerah Kabupaten Serdang kepada kita, bisa saya terangkan melalui beberapa bidang yang ada. Misalnya bidang PHI, bidang penempatan tenaga kerja, bidang pelatihan dan produktivitas, dan juga UPT BLK, bahwa masing-masing ini melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan arahan dan kebijakan dari selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Artinya kita melakukan koordinasi ataupun melakukan pelayanan ya kepada masyarakat eksternal, masyarakat Deli Serdang, dan juga melakukan pembinaan internal di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Serdang. Baik Pak, kemudian pelayanan apa saja yang disediakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang bagi masyarakat Deli Serdang? Ada beberapa jenis ya pelayanan yang kita lakukan kepada masyarakat Kabupaten Serdang. Misalnya saja di bidang PHI, perselisihan hubungan industrial, artinya kita melayani perselisihan yang terjadi hubungan industrial di perusahaan-perusahaan. Misalnya saja terjadi PHK yang dilakukan manajemen perusahaan kepada karyawan. Nah, begitu ada PHK misalnya, tentunya sesuai dengan pengaduannya ke Dinas Tenaga Kerja, ini akan kita layani melalui nanti teman-teman kita mediator untuk memediasi permasalahan yang timbul di perusahaan tersebut. Lalu ada juga pelayan kita dalam bentuk AK1, kalau dulu disebutkan di sini pelayanan kartu kuning. Ini juga merupakan pelayanan andalan kita di Dinas Ketenagakerjaan, bahwa
masyarakat Deli Serdang yang ingin bekerja harus sesuai dengan regulasi, harus mengurus AK1 dulu kepada kita, sehingga nanti kita tahu masyarakat tersebut dari background pendidikannya, misalnya ada tamat SMA, ada tamat SMK, diploma, dan sarjana S1, sarjana S2, dan lain-lain. Ini gunanya supaya kita tahu berapa sih sebetulnya jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Deli Serdang. Baik Pak, kemudian di awal tahun 2023 ini tentu sudah diberlakukan upah minimum yang baru. Pertanyaannya, berapakah UMK Deli Serdang tahun 2023? Baik, upah minimum Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 cukup signifikan dan ini sangat dinikmati para buruh dan karyawan, berjumlah Rp3.415.000. Ini cukup menggembirakan karena memang kenaikan ini yang sangat ditunggu-tunggu karyawan dan buruh Kabupaten Serdang, karena 2 tahun berturut-turut tidak ada kenaikan upah minimum di Kabupaten Serdang. Jadi sangat memberi keringanan dan mengurangi beban rekan-rekan karyawan buruh untuk melakukan kesejahteraan masing-masing keluarga mereka. Baik Pak, terkait UMK, apa yang menjadi dasar penetapan UMK Kabupaten Deli Serdang tahun 2023? Tentunya sebelumnya dasarnya adalah SK Gubernur, tetapi untuk mekanismenya itu diawali dengan rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Serdang, beberapa kali rapat, bahwa di dalam Dewan Pengupahan itu terdiri dari unsur pengusaha, unsur karyawan buruh, dan elemen-elemen serikat dan juga pemerintah. Dan nanti sebelum di SK-kan Gubernur, tentunya harus direkomendasi oleh Bapak Bupati hasil dari rapat yang sudah final dari Dewan Pengupahan daerah tersebut untuk dikirim ke Gubernur, sehingga keluarlah SK Gubernur untuk UMK tahun 2023. Terkait perselisihan antara pekerja dan pengusaha, upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang dalam penyelesaian permasalahan tersebut, Pak? Di Dinas Ketenagakerjaan Deli Serdang ada beberapa mediator yang akan memediasi ketika nanti ada karyawan buruh yang bermohon kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk dimediasi. Jadi nanti untuk memediasi, tentunya teman-teman mediator akan memanggil para pihak ya yang berselisih, baik dari perusahaan dan juga karyawan, untuk dimediasi, mempertanyakan apa duduk perkara sebetulnya, apa duduk persoalan, sehingga nanti rekan-rekan mediator akan mengambil jalan keluar, tentunya dengan mempertimbangkan argumen-argumen dari baik dari perusahaan dan karyawan untuk diambil solusi jalan keluarnya. Kalau memang hak-haknya yang belum diselesaikan, tentunya pihak mediator akan mendesak supaya hak-haknya dibayarkan oleh perusahaan. Namun kalau memang persoalannya bukan hak, tentunya ini nanti akan dilakukan solusi-solusi yang akan dilakukan oleh mediator bagaimana supaya selesai. Tapi kami sebagai rekan-rekan mediator, tugas utamanya bagaimana supaya karyawan di EPK ini utamanya harus kembali bekerja. Andai kata misalnya tidak diterima lagi oleh perusahaan, ya tentunya harus dibayarkan hak-haknya sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Baik Pak, jenis perselisihan seperti apa yang sering ditangani oleh mediator Dinas Ketenagakerjaan Deli Serdang, serta kesulitan apa yang dialami oleh mediator dalam penanganan dan penyelesaian perselisihan tersebut?
Ada beberapa jenis-jenis perselisihan ya, perselisihan baik itu ada PHK, ada hak, ada perselisihan kepentingan, ada perselisihan antara serikat, itu yang memang kita lakukan untuk dimediasi. Nah, yang biasanya ditemukan kesulitan oleh mediator, biasanya masing-masing ya para pihak ini sangat bertahan dengan argumen masing-masing ya, dengan pendapat masing-masing, tanpa mau ada sedikit fairnya, dalam arti sangat kukuh dengan prinsipnya, sehingga mediator sangat sulit untuk mengambil jalan keluar dan solusi. Akhirnya mediator akan melakukan aturan-aturan yang ada di Republik ini, yang ini dipastikan pasti salah satu pihak tidak akan menerima, ya, tidak akan menerima anjuran yang dilakukan, karena mediator karena memang tidak ada, katakanlah tidak ada peluang untuk diselesaikan, tentunya mediator akan melakukan kebijakan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada, dan itu pasti salah satu pihak tidak akan mau menerima. Inilah kesulitan-kesulitan yang selalu kita terima, dan sesudah itu tentunya dalam beberapa hari harus ada jawaban dari para pihak apakah anjuran itu diterima atau tidak. Inilah yang selalu kesulitan kita, bahwa tadi seperti saya katakan, mereka sangat bersikukuh dengan prinsip dan argumen masing-masing, tidak mau menerima pendapat orang lain. Kemudian Pak, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, apakah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang memiliki sebuah inovasi baru Pak? Ya, tentunya itu sudah menjadi misi kita Pak, bahwa Dinas Ketenagakerjaan ini harus melakukan inovasi-inovasi unggulan yang bisa nanti dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Serdang. Dan kita telah meluncurkan inovasi di bidang PHI. Kita sudah meluncurkan namanya Nakertol. Nakertol ini merupakan media, ya, media melalui WhatsApp. Segala sesuatu persoalan-persoalan persisian ketenagakerjaan bisa disampaikan ke WhatsApp yang telah difasilitasi, yang akan kita layani di bidang PAI melalui WhatsApp. Dan juga ada juga beberapa inovasi yang melalui bidang penempatan tenaga kerja. Ada di situ namanya layanan terpadu satu atap, khusus untuk calon pekerja migran Indonesia yang mau bekerja ke luar negeri. Ada juga capek mikirin, ya. Ada juga si pelakat Deli, ya. Si pelakat Deli ini kita membuat inovasi bagaimana supaya pencakir lebih mudah, ya, lebih mudah untuk menyampaikan pengurusan AK1 melalui IT, ya, teknologi digital. Jadi tidak harus datang lagi ke Disnaker, tapi cukup saja melalui HP atau dari rumah masing-masing bisa melakukan pendaftaran pencakar ke Dinas Ketenagakerjaan. Dan juga ada dari inovasi yang juga dilakukan teman-teman dari UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Serdang. Itu juga bagi peserta-peserta yang ingin dilatih, cukup men-WhatsApp saja nomor WhatsApp yang telah diberikan UPT BLK oleh masyarakat bagi yang ingin sesuai minat jurusan yang akan kita buka nantinya. Jadi tidak perlu harus datang ke BLK untuk mendaftar, tapi cukup saja mendaftar melalui WhatsApp yang telah disediakan UPT BLK kepada masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Baik sobat perjuangan, mungkin sampai di sini hasil diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga dari diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Zaid Ansari Nasution SH. Jangan lupa subscribe,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.